Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, diantaranya Muhammad Faisal dengan NPM 212171081, Hanifah Husnaini dengan NPM 212171087, Ilham Taufik dengan NPM 212171128, dan Nadim Nabhani dengan NPM 212171124. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pada sesi pemaparan materi. Apa sih yang dimaksud Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yakni memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu sendiri memiliki 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis adalah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data tersebut sudah valid, hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum, menurut Suwaidi. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Menurut Suwaidi, mengemukakan bahwa manusia memiliki 4 pengetahuan, yakni pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang itu memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains, yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan, mensistematisasikan common sense, ya suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Hakikat ilmu pengetahuan. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya ilmu pengetahuan teknologi bagi kehidupan bangsa dan negara. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positif. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa
justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Sila pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Itu ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Kemudian ada sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah dengan cara-cara beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan bukan untuk kesombongan, kecongkakan, atau keserakahan umat manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, ada nilai kerakyatan yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Kemudian ada sila kelima, yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak. Iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai berkembang dan merubah cara pandang manusia tentang kehidupan. Lalu dampak negatif kemajuan iptek yang membahayakan eksistensi manusia. Lalu politik global yang mengancam nilai khas kehidupan bangsa Indonesia. Lalu resiko kekurangan lingkungan dengan adanya iptek. Dan yang terakhir adalah gaya hidup yang menggantikan kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia yang menyebabkan nilai Pancasila menjadi terbatas. Lalu yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara maju. Lalu yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada keberhasilan atau workability, lalu kepuasan dan hasil. Lalu selanjutnya terdapat urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila diharapkan memberi banyak dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju untuk mengikuti perkembangan zaman, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan menjadi pedoman pada kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Nah, para ilmuwan wajib berbagi keilmuannya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber berdasarkan warga Indonesia sendiri. Lalu terdapat dua peran Pancasila yang berperan dalam perkembangan iptek, yaitu yang pertama,
Pancasila menjadi landasan dari kebijakan pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang ada. Lalu yang kedua, Pancasila yaitu berperan sebagai sebuah dasar atau landasan etika dari IPTEK. Kemudian terdapat 5 hal terkait Pancasila yang berkedudukan sebagai landasan kebijakan dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, IPTEK yang dikembangkan haruslah menghormati keyakinan religius masyarakat Indonesia. Yang kedua, IPTEK harus bertujuan untuk pengembangan manusia dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga, IPTEK menjadi unsur yang menghomogenisasi budaya dan memperkuat persatuan serta mengembangkan pendidikan. Lalu selanjutnya, penguasaan IPTEK itu harus demokratis dan merata, karena ini juga termasuk dalam sistem pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan tuntutan dan hak seluruh masyarakat. Setelah pemaparan materi, selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan materi kali ini. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, Pancasila terbuka dari kritik dan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Lalu yang ketiga, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran. Terima kasih sudah menyimak pemaparan materi dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.